Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Analis perkarantinaan tumbuhan adalah jabatan fungsional yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dalam rangka pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Pertanian, tepatnya di Badan Karantina Pertanian. Contoh, seorang analis perkarantinaan tumbuhan bertugas untuk mengidentifikasi jenis hama atau penyakit yang terdapat pada buah-buahan impor untuk mencegah penyebaran OPT tersebut ke wilayah Indonesia. 2. Tanggung jawab analis perkarantinaan tumbuhan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Permentan OT 140/4/2007 tentang pedoman penghunian jabatan fungsional analis perkarantinaan tumbuhan dan angka kreditnya. Beberapa tanggung jawabnya antara lain: melakukan identifikasi OPT dari contoh media pembawa, melakukan analisis risiko OPT, membuat rekomendasi tindakan karantina tumbuhan, menyusun laporan hasil analisis OPT. Contoh, seorang analis perkarantinaan tumbuhan melakukan identifikasi hama kutu kebul pada bibit tanaman impor, lalu membuat rekomendasi tindakan perlakuan fumigasi sebelum bibit tersebut dapat dilepas ke wilayah Indonesia. 3. Jabatan fungsional analis perkarantinaan tumbuhan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Permentan OT 144/2007. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. 4. Tugas pokok dan fungsi tupoksi analis perkarantinaan tumbuhan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Permentan OT 140/4/2007 antara lain: melakukan identifikasi OPT menggunakan kunci determinasi, melakukan analisis risiko OPT, membuat rekomendasi tindakan karantina tumbuhan, menyusun laporan hasil analisis OPT. Contoh, seorang analis perkarantinaan tumbuhan melakukan identifikasi jenis bakteri pada sampel benih kedelai impor, lalu melakukan analisis risiko untuk menentukan potensi penyebaran bakteri tersebut ke wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, analis memberikan rekomendasi tindakan perlakuan benih sebelum dilepas. 5. Fungsi analis perkarantinaan tumbuhan adalah mengidentifikasi OPT dari contoh media pembawa, menganalisis risiko OPT terhadap pertanaman di Indonesia, memberikan rekomendasi tindakan karantina tumbuhan, menyusun laporan hasil analisis OPT. Contoh, seorang analis perkarantinaan tumbuhan berfungsi untuk mengidentifikasi jenis hama pada komoditas buah impor,
lalu menganalisis potensi risiko hama tersebut terhadap perkebunan buah di Indonesia. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi tindakan karantina yang tepat. 6. Standar operasional prosedur (SOP) dan cara kerja analis perkarantinaan tumbuhan diatur dalam pedoman dan petunjuk teknis dari Badan Karantina Pertanian. Secara umum, SOP meliputi pengambilan contoh media pembawa OPT, preparasi dan pengawetan contoh OPT, identifikasi OPT menggunakan kunci determinasi, analisis risiko OPT, penyusunan rekomendasi tindakan karantina, pelaporan hasil analisis. Contoh, seorang analis perkarantinaan tumbuhan menerima contoh media pembawa berupa benih gandum impor. Analis mempreparasi contoh tersebut, lalu melakukan identifikasi jenis jamur menggunakan kunci determinasi. Setelah teridentifikasi jenisnya, analis melakukan analisis risiko jamur tersebut dan memberikan rekomendasi perlakuan benih sebelum dilepas. 7. Uraian tugas analis perkarantinaan tumbuhan antara lain: menerima dan mempreparasi contoh media pembawa OPT, melakukan identifikasi OPT dari contoh media pembawa, menganalisis risiko OPT terhadap pertanaman di Indonesia, membuat rekomendasi tindakan karantina tumbuhan, menyusun laporan hasil analisis OPT, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindakan karantina. Contoh, seorang analis perkarantinaan tumbuhan menerima contoh tanah media pembawa dari Meksiko. Analis mempreparasi contoh tanah tersebut, lalu melakukan identifikasi untuk menemukan jenis nematoda parasit tanaman. Setelah teridentifikasi, analis menganalisis risiko nematoda tersebut terhadap pertanaman di Indonesia dan memberikan rekomendasi perlakuan tanah sebelum dilepas. 1. Media pembawa yang paling berisiko dalam penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah A. Bibit tanaman, B. Kayu olahan, C. Komoditas segar, D. Barang bekas, E. Tanah media tanam. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Komoditas segar. Pembahasan. Komoditas segar seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias memiliki risiko tertinggi dalam penyebaran OPT. Hal ini karena komoditas tersebut masih hidup dan berpotensi membawa OPT yang aktif. Sebaliknya, media pembawa lain seperti kayu olahan atau barang bekas memiliki risiko lebih rendah karena sudah melalui proses pengolahan atau tidak hidup. 2. Manakah di antara jenis OPT berikut yang paling berbahaya bagi pertanian Indonesia? A. Hama penggerek batang padi, B. Ulat bulu, C. Kutu daun, D. Organisme merugikan lainnya OML, penghambat pertumbuhan, E. Hama gudang pasca panen. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Hama penggerek batang padi. Pembahasan. Hama penggerek batang padi merupakan salah satu hama yang paling merusak dan berbahaya bagi pertanian Indonesia sebagai negara penghasil padi utama. Serangan berat hama ini dapat menyebabkan kehilangan hasil panen yang signifikan. Sementara jenis OPT lain lebih spesifik terhadap komoditas tertentu atau memiliki dampak lebih terbatas. 3. Analisis risiko OPT dilakukan untuk A. Mengidentifikasi jenis OPT, B. Menentukan kebijakan karantina tumbuhan, C. Memantau perkembangan OPT di lapangan, D. Menentukan perlakuan terhadap media pembawa OPT, E. Menghitung kerugian ekonomi akibat OPT. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Menentukan kebijakan karantina tumbuhan. Pembahasan. Analisis risiko OPT merupakan dasar utama dalam menentukan kebijakan karantina tumbuhan, seperti tindakan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPT di wilayah tertentu. Hasil analisis risiko mempertimbangkan berbagai aspek seperti identifikasi OPT, potensi penyebaran, dan dampak ekonomi. 4. Tahapan awal dalam proses identifikasi OPT adalah A. Preparasi spesimen, B. Pengamatan morfologi, C. Penggunaan kunci determinasi, D. Pengujian laboratorium, E.
Konsultasi dengan ahli. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Preparasi spesimen. Pembahasan. Tahapan awal dalam identifikasi OPT adalah mempersiapkan spesimen atau contoh media pembawa yang akan diidentifikasi. Preparasi spesimen meliputi pengawetan, penyimpanan, dan pengolahan spesimen agar siap untuk diamati dan diidentifikasi. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan keakuratan hasil identifikasi. 5. Perlakuan karantina tumbuhan berikut yang paling efektif untuk membunuh OPT pada komoditas segar adalah A. Fumigasi. B. Penyemprotan insektisida. C. Perendaman dalam air panas. D. Penyinaran ultraviolet. E. Pengeringan dengan udara panas. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Fumigasi. Pembahasan. Fumigasi merupakan perlakuan karantina tumbuhan yang paling efektif untuk membunuh OPT pada komoditas segar. Dalam proses fumigasi, gas beracun seperti metil bromida atau fosfin akan menembus ke dalam komoditas dan membunuh OPT di dalamnya. Perlakuan lain seperti penyemprotan atau perendaman kurang efektif karena hanya menjangkau permukaan komoditas. 6. Jenis OPT yang paling sulit diidentifikasi dan membutuhkan pengujian laboratorium adalah A. Serangga hama. B. Jamur patogen. C. Bakteri patogen. D. Virus patogen. E. Gulma. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Virus patogen. Pembahasan. Virus patogen merupakan jenis OPT yang paling sulit diidentifikasi dan membutuhkan pengujian laboratorium yang kompleks. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat diamati secara langsung dengan mikroskop biasa. Identifikasi virus memerlukan teknik-teknik seperti uji serologi, deteksi asam nukleat, atau inokulasi pada tanaman inang. 7. Manakah di antara tanaman berikut yang paling rentan terhadap serangan OPT? A. Padi. B. Jagung. C. Kedelai. D. Tebu. E. Kelapa. It. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Padi. Pembahasan. Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang paling rentan terhadap serangan OPT. Hal ini karena padi memiliki banyak jenis hama dan penyakit utama yang dapat menyerang pada berbagai fase pertumbuhan. Selain itu, padi merupakan komoditas pangan utama yang rentan terhadap kerugian akibat serangan OPT. 8. Cara terbaik untuk mencegah masuknya OPT ke suatu wilayah adalah A. Melakukan fumigasi rutin. B. Memperkuat sistem karantina tumbuhan. C. Menggunakan varietas tahan OPT. D. Memperbanyak penggunaan pestisida. E. Melakukan rotasi tanaman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Memperkuat sistem karantina tumbuhan. Pembahasan. Cara terbaik untuk mencegah masuknya OPT ke suatu wilayah adalah dengan memperkuat sistem karantina tumbuhan. Sistem karantina yang ketat meliputi prosedur pemeriksaan, analisis risiko, dan tindakan karantina terhadap media pembawa OPT dari wilayah lain. Hal ini akan meminimalkan risiko masuknya OPT baru ke wilayah tersebut. 9. Manakah di antara media pembawa berikut yang memerlukan pengawasan paling ketat dalam karantina tumbuhan? A. Bibit tanaman. B. Benih biji-bijian. C. Buah segar. D. Kayu lapis. E. Pupuk organik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Bibit tanaman. Pembahasan. Bibit tanaman memerlukan pengawasan paling ketat dalam karantina tumbuhan. Hal ini karena bibit tanaman masih hidup dan berpotensi membawa berbagai jenis OPT seperti hama, penyakit, dan gulma. Selain itu, bibit tanaman juga akan ditanam dan tumbuh di wilayah baru, sehingga risiko penyebaran OPT menjadi lebih tinggi. 10. Dalam mengidentifikasi serangga hama, bagian tubuh serangga manakah yang paling penting untuk diamati? A. Antena. B. Sayap. C. Kaki. D. Mulut. E. Tungkai. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mulut. Pembahasan.
Dalam mengidentifikasi serangga hama, bagian tubuh yang paling penting untuk diamati adalah mulut atau alat mulut mouthparts. Struktur mulut serangga sangat bervariasi dan merupakan ciri utama untuk membedakan jenis dan kelompok serangga. Pengamatan mulut dapat memberikan informasi tentang pola makan dan kebiasaan serangga tersebut. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.